Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Dr. Sahid Susilo Nugroho MSc selaku dosen pembimbing. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat dan karunia sehingga kita dapat bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Pengaruh Pemasaran Viral pada Niat Penggunaan Aplikasi XYZ Mobile Banking. Media sosial sebagai media yang digunakan untuk bersosialisasi yang dilakukan secara daring, memungkinkan setiap orang yang menggunakannya untuk berhubungan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada awal kemunculannya, media sosial hanya dipergunakan sebagai media untuk bersosialisasi. Namun saat ini, media sosial telah menjadi tren baru dalam dunia bisnis dan komunikasi pemasaran. Media sosial memberikan ruang kepada customer untuk saling berbagi informasi melalui teks, gambar, audio, bahkan video. Hal tersebut membuat media sosial memiliki dampak yang besar pada perubahan setiap aspek kehidupan, termasuk perubahan aturan permainan bagi perusahaan yang mencoba memahami perilaku customer. Berdasarkan Indonesia Digital Report 2020 yang dirilis oleh Hotsuite, Indonesia memiliki populasi sebesar 272 juta penduduk dengan 64% diantaranya adalah pengguna internet dan 59% diantaranya adalah pengguna media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 91% pengguna internet adalah pengguna media sosial. Media sosial memiliki rata-rata durasi penggunaan terpanjang setelah internet dibanding televisi, mendengarkan musik, dan bermain game. Dengan rata-rata durasi penggunaan media sosial per pengguna mencapai 3 jam 26 menit per hari. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial di Indonesia sangat tinggi dan menjadi perhatian dalam pemilihan media penyebaran informasi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa penyebaran suatu informasi di Indonesia sangat cepat dan mudah untuk menjadi viral, sehingga membuat penggunaan media sosial menjadi sangat penting bagi perusahaan dalam rangka memasarkan suatu produk atau layanan secara luas, cepat, dan efektif, sehingga mendorong hampir setiap perusahaan untuk melakukan pemasaran melalui media sosial. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi yang mengubah perilaku customer dalam melakukan transaksi. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, kebutuhan akan kemudahan dalam bertransaksi menjadi hal yang sangat penting bagi customer dalam memilih suatu produk atau layanan. Hal tersebut mendorong setiap perusahaan untuk memberikan kemudahan kepada customer-nya untuk bertransaksi. Seperti dalam industri perbankan yang berkompetisi dalam menyediakan aplikasi mobile banking untuk memfasilitasi kemudahan transaksi customer mereka. Indonesia memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia dan 87% penduduknya adalah muslim. Namun hal tersebut tidak sebanding lurus dengan market share keuangan syariah yang hanya mencapai 6%. Berdasarkan survei nasional mengenai inklusi dan literasi keuangan oleh OJK pada tahun 2019, diketahui bahwa indeks inklusi keuangan nasional mencapai 76,19%. Sedangkan indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia hanya mencapai 9%. Angka tersebut menggambarkan bahwa penggunaan jasa keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah. Untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah, Bank Syariah sebagai motor keuangan syariah perlu melakukan pemasaran yang cepat dan efektif. Peningkatan penggunaan aplikasi mobile banking dinilai dapat menjadi alternatif yang efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di era digital. Pemasaran melalui media sosial juga dapat menjadi alternatif dalam melakukan pemasaran yang efektif. Atas hal tersebut, Bank Syariah perlu mengetahui pengaruh pemasaran melalui media sosial terhadap niat penggunaan dari pengguna aplikasi mobile banking. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penting bagi perbankan, khususnya perbankan syariah, mengetahui variabel yang mempengaruhi niat nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking agar bank dapat memahami dengan jelas faktor atau variabel mana yang dapat mendorong niat nasabah menggunakan layanan mobile banking. Bank Syariah XYZ telah menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, namun memiliki tingkat penggunaan aplikasi mobile banking yang relatif rendah. Berdasarkan laporan internal bank, total nasabah XYZ per Desember 2020 sekitar 6,8 juta nasabah, dengan jumlah pengguna aplikasi mobile banking mencapai 1,5 juta nasabah, atau 22% dari jumlah nasabah XYZ. Dari jumlah pengguna aplikasi mobile banking tersebut, hanya 580.000 pengguna yang aktif menggunakan aplikasi mobile banking. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pengguna aplikasi aktif
hanya sekitar 8,5% dari total nasabah XYZ. Untuk itu, Bank Syariah XYZ perlu mengetahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengguna untuk menggunakan aplikasi mobile banking, sehingga Bank Syariah XYZ dapat melakukan strategi untuk mengendalikan faktor-faktor tersebut dan penggunaan aktual aplikasi mobile banking XYZ dapat meningkat. Penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh pemasaran viral terhadap niat penggunaan aplikasi XYZ Mobile Banking melalui persepsi kemudahan penggunaan aplikasi XYZ Mobile Banking, persepsi kegunaan, kemudian sikap terhadap penggunaan aplikasi XYZ Mobile Banking. Beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini antara lain viral marketing. Konsep viral marketing ini atau pemasaran viral pertama kali diperkenalkan oleh Jeffrey Rapport pada tahun 1996. Menurut Armstrong dan Kotler 2004, viral marketing adalah word of mouth dalam versi internet yang menciptakan suatu metode pemasaran yang sangat menular sehingga konsumen atau customer mau menyebarkannya kepada teman-teman mereka. Konsep tentang cara kerja viral marketing itu sendiri seperti penularan virus yang mereplikasi diri sendiri. Selanjutnya adalah Information Adoption Model. IAM yang dikemukakan oleh Sussman dan Siegel pada tahun 2003 menjelaskan bagaimana individu mengadopsi informasi dan dengan demikian mengubah niat dan perilaku mereka dalam platform komunikasi yang dimediasi oleh komputer. Menurut Erkan dan Evans dalam Murphy et al. 2019, dalam IAM terdapat 4 komponen yaitu kredibilitas sumber, kegunaan informasi, kualitas argumen, dan adopsi informasi. Selanjutnya adalah teknologi acceptance model. TAM pertama kali dikemukakan oleh Davis pada tahun 1996. Menurut Davis, TAM berasal dari TERA atau Theory of Reasoned Action yang diperluas dengan faktor tambahan, termasuk kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan variabel eksternal. Model ini dapat menjelaskan determinan penerimaan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi dengan mengukur niat individu dan untuk menjelaskan niat mereka melalui sikap, norma subjektif, kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan variabel eksternal. Dan yang terakhir adalah Theory of Reasoned Action, yaitu teori yang dikemukakan oleh Fishbein dan Adsen pada tahun 1975. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat perilaku mereka, dan niat ini merupakan fungsi dari perilaku subjektif dan sikap normatif mereka. Berdasarkan landasan teori dan model tersebut, penelitian ini menggunakan 7 variabel sesuai dengan yang digunakan pada penelitian Murphy et al. Tahun 2019, yaitu pertama, kuantitas informasi. Menurut Park and Lee dalam Murphy et al. 2019, situs yang memberikan orang banyak informasi dapat membuat produk lebih objektif bagi mereka. Yang kedua adalah kualitas argumen. Sussman dan Siegel 2003 menyatakan bahwa informasi harus menarik, berguna, dan mutakhir untuk mencerminkan kualitas argumen. 3. Kredibilitas sumber. Tin et al. 2019 menyatakan bahwa kredibilitas sumber merupakan pengetahuan dan pengalaman sumber informasi dalam menyampaikan suatu pesan atas suatu produk. Yang keempat adalah persepsi kemudahan penggunaan. Menurut Davis 1989, persepsi kemudahan penggunaan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari upaya dan merupakan antiseden atas manfaat yang dirasakan. Kelima adalah persepsi kegunaan. Davis 1993 menyatakan bahwa persepsi kegunaan adalah sejauh mana pengguna percaya bahwa penggunaan suatu sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Keenam adalah sikap terhadap penggunaan. Fishbein dan Adsen 1975 menyatakan bahwa sikap adalah faktor yang mempengaruhi perilaku melalui proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah niat penggunaan. Schiffman dan Canuck 2007 menyatakan bahwa niat merupakan salah satu aspek psikologis yang secara signifikan mempengaruhi perilaku. Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama adalah kuantitas informasi di media sosial secara positif berpengaruh terhadap persepsi kegunaan dari aplikasi XYZ Mobile Banking. Hipotesis kedua, kualitas argumen di media sosial secara positif berpengaruh terhadap persepsi kegunaan dari aplikasi XYZ Mobile Banking. Hipotesis ketiga, kualitas argumen di media sosial secara positif berpengaruh terhadap persepsi kegunaan dari aplikasi XYZ Mobile Banking. Hipotesis keempat, kualitas argumen
di media sosial secara positif berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan aplikasi XYZ Mobile Banking. Hipotesis kelima, persepsi kemudahan penggunaan aplikasi XYZ Mobile Banking yang dipasarkan secara viral secara positif berpengaruh terhadap persepsi kegunaan aplikasi XYZ Mobile Banking. Hipotesis keenam, persepsi kegunaan secara positif berpengaruh terhadap sikap terhadap penggunaan aplikasi XYZ Mobile Banking yang dipasarkan secara viral. Hipotesis ketujuh, persepsi kemudahan penggunaan memprediksi sikap terhadap penggunaan aplikasi XYZ Mobile Banking yang dipasarkan secara viral. Hipotesis ke-8, sikap terhadap penggunaan secara positif mempengaruhi niat untuk menggunakan aplikasi XYZ Mobile Banking yang dipasarkan secara viral. Hubungan antar variabel digambarkan dalam kerangka konseptual berikut, di mana seluruh variabel memiliki hubungan yang positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling pada populasi pengguna aplikasi XYZ Mobile Banking dengan kriteria sampel yang memiliki minimal 2 akun media sosial. Penyebaran kuesioner kepada minimal 260 responden yang berdomisili di Pulau Jawa dengan penyebaran kuesioner menggunakan aplikasi WhatsApp dan pengisiannya menggunakan Google Form. Penelitian ini berhasil mengumpulkan 317 responden dengan 308 responden yang telah mengisi kuesioner secara lengkap. Profil responden tersebut antara lain 56,91% responden adalah laki-laki, 80,26% responden pada kelompok usia 25 sampai 40 tahun, 34,21% responden berdomisili di Provinsi Jawa Barat, 73,36% responden bekerja sebagai pekerja operasional, dan 88,49% responden menggunakan Instagram. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup dengan 26 item pernyataan dan diukur menggunakan skala Likert 5 poin. Untuk pengujian instrumen penelitian, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan cara face validity oleh dosen pembimbing, sedangkan construct validity menggunakan confirmatory factor analysis pada aplikasi SPSS dengan kriteria load factor lebih dari 0,5 dapat dikatakan valid. Hasil pengujian construct validity menunjukkan seluruh item memiliki nilai load factor lebih dari 0,5, sehingga semua item dapat dikatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan kriteria Cronbach-Alpha lebih dari 0,7. Hasil pengujian reliabilitas tersebut menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai Cronbach-Alpha lebih dari 0,7, sehingga seluruh variabel dalam penelitian ini dapat diandalkan. Untuk melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan analisis SEM atau Structural Equation Model dengan pendekatan Amos. Pengujian normalitas data melalui perhitungan sebaran data secara menyeluruh atau multivariate. Pengujian dimaksud dengan cara menghitung critical ratio multivariate. Data yang tidak miring ke kiri atau miring ke kanan dan memiliki kelengkungan yang ideal dapat dianggap normal. Uji outlier dilakukan untuk melihat apakah data yang diperoleh memiliki karakteristik yang unik dan memiliki nilai yang ekstrim, baik dari variabel tunggal maupun variabel kombinasi. Uji kedepatan model atau goodness of fit, Goff mengindikasikan perbandingan antara model yang ditentukan dengan matriks covariant antar indikator. Apabila Goff yang didapatkan baik, maka model bisa diterima. Begitu juga sebaliknya. Apabila Goff yang didapatkan buruk, maka model harus ditolak atau dimodifikasi. Tingkat signifikansi memperlihatkan penetapan peluang kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk mendukung atau menolak hipotesis nol. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi yaitu 5%, atau alfa sama dengan 0,05. Pengujian hipotesis ditujukan untuk melihat berbagai hubungan yang dibangun dalam model penelitian. Analisis di dalam pengujian ini didasarkan pada critical ratio. CR yang digunakan adalah 1,96 dan taraf signifikansi 0,05. Jika CR lebih besar dari 1,96 dan signifikan, maka hipotesis dapat diterima. Namun sebaliknya, jika CR kurang dari 1,96 dan tidak signifikan, maka hipotesis ditolak. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa CR setiap item pernyataan berada di antara rentang minus 2,58 dan 2,58, sehingga data distribusi secara normal. Hasil uji outlier menunjukkan bahwa terdapat 4 sampel data, responden nomor 300, 285, 276, dan 306, yang termasuk dalam kategori multivariate outlier,
dengan p-value kurang dari 0,001 atau Mahalanobis di square lebih besar dari chi-square. Oleh karena itu, maka peneliti mengeluarkan data keempat sampel tersebut. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa ketujuh variabel yang digunakan memiliki nilai standar deviasi lebih dari 0,5, sehingga dapat dinyatakan bahwa data yang diperoleh adalah data yang variatif. Matriks korelasi ini menunjukkan bahwa semua variabel memiliki korelasi yang positif. Variabel dengan nilai korelasi tertinggi yaitu variabel persepsi kemudahan penggunaan dengan variabel persepsi kegunaan, yakni 0,679. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan dengan kategori korelasi kuat. Absolute fit measure yang terdiri dari chi-square, GFI, dan RMC menunjukkan hasil yang beragam. Incremental fit measures yang terdiri dari NFI, CFI, dan TLI. Nilai NFI pada penelitian ini sebesar 0,941. Nilai tersebut dianggap baik karena lebih dari 0,90. Nilai CFI pada penelitian ini yaitu 0,978. Nilai tersebut juga dianggap baik karena telah melebihi batas nilai yang direkomendasikan yaitu 0,90. Parsimony fit measures yang terdiri dari AGFI, CMIN, CMINDF, dan PNFI menunjukkan hasil yang beragam. Hasil pengujian hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat menunjukkan bahwa CR lebih besar dari 1,96. Artinya hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat didukung. Dan hasil pengujian hipotesis kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan juga memiliki CR yang lebih besar dari 1,96. Sehingga hipotesis kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan dapat didukung. Dalam penelitian ini terdapat 7 variabel yaitu kuantitas informasi, kualitas argumen, kredibilitas sumber, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan sikap terhadap penggunaan, serta niat penggunaan. Penelitian ini berhasil menguji 8 hipotesis dengan hasil kesemuanya terdukung. Penelitian ini memperlihatkan hasil yang sama dengan Murphy et al. Pada tahun 2019, di mana semua hipotesis didukung. Hal ini didukung oleh kesamaan pada setting penelitian, antara lain objek penelitian dan responden, dan profil responden. Terdapat beberapa implikasi manajerial dari penelitian ini terkait strategi pemasaran aplikasi XYZ Mobile Banking sesuai dengan perumusan masalah yang telah diidentifikasi. Antara lain, meningkatkan kuantitas informasi mengenai aplikasi XYZ Mobile Banking pada media sosial. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai aplikasi XYZ Mobile Banking yang memiliki ketepatan waktu, relevansi, akurat, dan lengkap. Yang ketiga, menggunakan pihak yang memiliki keahlian dan dapat dipercaya dalam menyampaikan suatu informasi mengenai aplikasi XYZ Mobile Banking. Dan yang keempat, menyampaikan informasi secara edukatif mengenai kemudahan penggunaan aplikasi XYZ Mobile Banking. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain, objek terbatas pada pengguna aplikasi mobile banking Bank XYZ, dan domisili responden hanya di Pulau Jawa. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan pada saat proses merger ketiga bank syariah di Indonesia. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas objek penelitian menjadi penggunaan aplikasi mobile banking di seluruh Indonesia, memperluas dan memperbanyak jumlah dan sebaran responden, dan penelitian dilakukan setelah proses merger telah selesai dilaksanakan. Demikian pemaparan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.